ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat tahun 911 Hijriah rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada hadis 2961. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin, siapapun orang muslim, kasa musliman, yang memberi pakaian kepada orang muslim, thawban, akan satu baju, karena adalah dia fi hifdillah, di dalam penjagaan Allah Ta'ala, ma baqiyat, selama masih tersisa, alaihi, pada si muslim tadi, minhu, dari baju tersebut, ruk'atun, satu helai kain atau satu lembar kain. Hadis riwayat Tabarani dhaif. Hadis ini menunjukkan bahwa fadilah memberikan baju kepada orang muslim. Dan kata-kata thawb ini ditafsiri oleh para ulama, tidak harus baju yang menutupi badan. Apapun yang menempel pada tubuh, baik itu peci, atau itu baju, atau itu sarung, atau itu adalah celana, atau celana dalam, atau kaos oblong, apapun ya. Maka fadilahnya adalah dia mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadis ini memang dhaif, tetapi hadis yang sebelumnya sudah mencukupi untuk kita bahwa yang memberi pakaian kepada orang muslim akan dibalas oleh Allah dengan baju hijau di dalam surga, dan hadisnya disahihkan oleh sebagian ulama. 62. Ayyuma, siapapun imra'atin, wanita, nakahat, yang menikah, bi ghairi idzni waliyiha, tanpa izin dari walinya, fanikahuha batil, maka nikahnya itu adalah batil. Fanikahuha batil, fanikahuha batil. Diulang 3 kali oleh Nabi untuk menegaskan betul-betul nikah tanpa izin wali tidak sah. Jadi kalau seorang wanita masih punya bapak, maka wajib minta izin pada bapaknya untuk menikah. Kalau perempuan itu janda, dia lebih berhak daripada bapaknya, tapi tetap harus minta perwalian dari bapaknya. Tidak boleh tanpa wali. Tapi kalau dia adalah perawan, maka ya kekuatan dia tidak seperti kekuatan janda. Kalau janda, dia lebih dimenangkan daripada walinya. Fa in dakhala biha, kalau suami mengumpuli istri tersebut, falahal mahru, maka dia mendapatkan mahar, bimastahalla min farjiha, dengan sebab apa yang sudah dia halalkan dari farjinya tersebut. Jadi maksudnya, kalau sudah terlanjur nikah padahal tanpa izin wali dan sudah terlanjur hubungan intim, bagaimana? Nah, maka si wanita berhak dapat mahar penuh. Meskipun baru 1 kali hubungan, setelah itu diketahui ternyata tanpa wali, maka harus dipisahkan. Nah, sudah 1 kali hubungan, sudah wajib memberikan apa? Mahar. Karena mahar itu wajib diberikan ketika 2 kondisi. Pertama, ketika sudah hubungan intim. Yang kedua, ketika ditinggal mati oleh suami. Yang kedua, kemudian fa'inishtajaru, kalau mereka berselisih pendapat, fasultanu, maka penguasa itu, waliyuman la waliyalah, adalah wali bagi orang yang tidak ada wali baginya. Maksudnya berselisih di sini adalah berselisihnya para wali yang menyebabkan si perempuan tidak bisa menikah. Contohnya bagaimana? Bapaknya si perempuan sudah mati. Kemudian yang jadi wali adalah kakak-kakaknya. Nah, kakaknya ini ada 4 orang laki-laki semua.
Mereka semuanya pengen jadi wali terhadap perempuan tadi. Yang A menginginkan dinikahkan dengan fulan, yang B menginginkan dinikahkan dengan fulan. Akhirnya karena semuanya punya pilihan masing-masing, si perempuan malah tidak bisa menikah. Maka jalan keluarnya adalah as-sultan, penguasalah yang menikahkan. Maka si wanita tadi silahkan pilih mana dari calon-calon yang dipilihkan oleh masnya itu, yang mereka berbeda pendapat tadi, maka dia bilang kepada sultan atau penguasa yang kemudian menikahkannya. Demikian juga dalam kondisi ketika tidak ada wali, maka penguasalah yang bisa menikahkan. Misalnya anak zina, tidak punya wali, maka yang menikahkan adalah penguasa. 63. Ayyuma mura'atin, siapapun wanita, nakahat yang menikah, bighairi ilni waliyiha, tanpa izin dari walinya, fanikahuha batil, maka nikahnya batal. Fa in kana dakhala biha, kalau sudah terlanjur mengumpulinya, falaha sadaquha atau sidaqiha, dua bacaan, maka dia mendapatkan maharnya bimastahalla min farjiha, dengan sebab apa yang dia halalkan dari farjinya. Wa yufarraq bainahuma, dan harus diceraikan antara keduanya. Jadi nikah tanpa wali karena batal, maka harus diceraikan. Siapa yang menceraikan? Tentu saja adalah hakim. Wa in kana lam yadkhul biha, adapun apabila belum mengumpulinya, maka furriqa bainahuma, juga tetap harus dipisahkan antara keduanya. Jadi mau sudah dikumpuli, mau belum dikumpuli, sama. Karena nikahnya batal, harus dipisahkan. Wassultanu waliyyu man la waliyalah, dan penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Saya jadi teringat kisah guru saya yang sudah wafat, Al-Ustaz Mu'in rahimahullah. Beliau yang menikahkan dengan istrinya adalah bapak saya. Waktu itu diceritakan, Ustaz Mu'in sudah nikah dengan seorang perempuan, yaitu istrinya yang sekarang itu, tapi yang menikahkan bukan bapaknya. Padahal bapaknya masih hidup. Bapaknya masih hidup. Nah, kemudian ketika tanya kepada bapak saya jawab, oh nggak bisa. Kalau masih ada bapak, yang berhak mengkawinkan adalah siapa? Bapaknya, karena walinya. Sehingga kalau tidak izin dari walinya, tidak bisa. Nah, nggak tahu waktu itu diwalikan oleh siapa, tapi bapaknya tidak mendapatkan, dimintai izin dalam hal itu. Akhirnya kemudian diulangi akad nikahnya. Yang mengulangi siapa? Bapak saya. Ya, karena apa? Karena dianggap tidak sah berdasarkan hadis-hadis ini. Jadi wali itu harus urut. Kalau masih ada bapak, jangan meloncat wali mas, nggak boleh. Ini seperempuan punya mas, tapi dia punya bapak. Nah, bapak dulu, jangan langsung meloncat ke masnya. Tidak sah begini. Kenapa? Karena wali yang berhak malah ditinggalkan. Sama dengan tidak pakai wali, karena walinya tidak sah. 294. Ayyuma rajulin, siapapun seseorang nakaha mra'atan, yang menikahi seorang wanita, fadakhala biha, lalu mengumpulinya, fala yahillu lahu, maka tidak halal baginya, nikahu ibnatiha, untuk menikahi putrinya. Jadi kalau saya menikahi seorang wanita janda misalnya, kemudian saya mengumpuli janda tadi sebagai istri saya, maka kalau si janda itu punya anak perempuan, saya tidak boleh menikahi anak perempuan tadi. Kenapa? Saya sudah mengumpuli ibunya. Tapi seandainya si janda tadi belum saya kumpuli, setelah itu saya cerai, maka saya masih boleh untuk menikahi putrinya. Fa illam yakun dakhala biha, kalau dia belum mengumpuli ibunya tadi, falyankih ibnataha, silahkan dia menikahi putrinya, boleh. Dan ini adalah pendapat hampir seluruh para ulama. Yang menyelisih cuma satu orang, yaitu Imam Dawud Al-Zahiri. Beliau berpendapat sesuai dengan lafal Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa?
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa, ya. Fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihi. Yang tidak boleh dinikahi adalah robaib, anak tiri, allati fi hujurikum, yang berada dalam pangkuan kalian, yang dalam apa? Dalam perawatan kalian. Min nisaikum allati dakhaltum bihin. Jadi istri-istri yang sudah kalian kumpuli. Artinya kata Imam Daud Al-Zahiri, kalau si janda tadi sudah saya kumpuli, tapi anak perempuannya tidak ikut sama saya, dia ikut sama Pak D-nya di Jakarta, berarti tidak serumah dengan saya, tidak dalam perawatan saya, tidak dalam di bawah asuhan saya. Maka kalau ibunya mati, saya boleh menikahi putrinya tersebut. Tapi ini menyelisih seluruh para ulama. Ini pendapat jangan dipakai, pendapat yang lemah. Kemudian, wa ayyuma rajulin, siapapun seseorang nakaha imra'atan, menikahi wanita, fadakhala biha aw lam yadkhul, lalu mengumpuli wanita tadi atau belum mengumpuli, fala yahillu lahu nikahu ummiha, maka tidak boleh dia menikahi ibunya. Jadi saya sudah menikahi istri saya, kan? Maka istri saya ini, baik sudah saya kumpuli atau belum saya kumpuli, kemudian saya cerai, maka ibu mertua saya itu sudah terlanjur jadi mertua, maka selama-lamanya dia adalah mahram bagi saya. Sehingga meskipun akad nikah, ya, 1 jam selesai, habis akad nikah, kemudian makan-makan, habis makan-makan selesai, langsung dicerai. Kamu saya ceraikan. Meskipun begitu, tetap bu mertua ini adalah mahram selama-lamanya, sehingga tidak boleh menikahi ibu mertua tadi. Ada loh, Pak, menikah itu setelah akad selesai langsung cerai. Diceritakan kepada saya, seorang perempuan dinikahkan. Setelah selesai akad nikah, kemudian dia mengatakan, saya tidak mau dibawa oleh suami saya ini. Kenapa? Karena saya menikahnya terpaksa. Saya minta dibatalkan. Nah, diceritakan kepada saya seperti itu. Ya, jadi ditanyakan, ini kasus kayak begini bagaimana? Ya, maka saya jawab, ya sesuai dengan ayat-ayat Quran, Allah membolehkan cerai sebelum adanya hubungan intim. Nah, tapi saya merasa heran, lah kok perempuan itu mau dinikahkan, habis itu malah minta cerai kan? Nah, ternyata karena dipaksa orang tuanya, terpaksa saja. Akhirnya disuruh datang, ya datang, akhirnya diakadkan, tapi selesai akad dia kemudian apa? Jujur kepada hadirin bahwa dia sebenarnya tidak rela untuk dinikahkan. Baik, hadis ini derajatnya memang dhaif, ya, tetapi maknanya disepakati oleh para ulama, maknanya dipakai oleh para ulama, sehingga mereka membuat kaidah. Ya. Kaidahnya apa? Al-aqdu 'alal banati yuharrimul ummahat, wad-dukhulu 'alal ummahati yuharrimul banat. Al-aqdu 'alal banat, akad nikah dengan seorang anak perempuan, yuharrimul banat, ummahat, menyebabkan mahram dengan ibunya, mahram dengan mertua. Wad-dukhulu 'alal ummahat, adapun mengumpuli ibunya, yuharrimul banat, menyebabkan mahram dengan anaknya. Kalau ibunya belum dikumpuli, maka anaknya tidak mahram. Begitu. 2965. Ayyuma rajulin, siapapun seseorang atahullahu ta'ala ilman, yang Allah memberikan kepadanya ilmu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya, aljamahullahu yaumal qiyamah, Allah pun mengekang dia pada hari kiamat, bilijamin minar, dengan tali kekang dari api. Hadis ini disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan haram menyembunyikan ilmu. Di sini disebutkan ilman, ilmu, tidak disebutkan ilmu apa, sehingga zahirnya adalah semua ilmu. Tetapi beberapa ulama mengkhususkan ini adalah ilmu agama, tidak semua ilmu. Maka kalau panjenengan misalnya jualan ayam kremes, terus laris viral sehingga duit masuk setiap hari sampai jutaan, nah, ada orang pengen tahu resepnya dari panjenengan. Apakah wajib panjenengan untuk mengajarkan ilmu resep kremes tadi kepada orang itu? Nah, maka menurut beberapa ulama tidak wajib. Kenapa?
karena yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Kremes bukan termasuk ilmu agama. Fakatamahu, dia sembunyikan. Maksudnya disembunyikan padahal dibutuhkan. Ilmunya dibutuhkan, tapi panjenengan sembunyikan, nggak boleh. Adapun kalau ilmunya tidak dibutuhkan, maka disembunyikan tidak apa-apa. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah itu memberi bekal kepada saya 2 gentong hadis. Yang 1 gentong hadis sudah saya sampaikan semua. Yang 1 gentong hadis lagi saya simpan, nggak saya sampaikan. Kenapa? Lau basastuhu kutiltu. Kalau 1 gentong hadis ini saya sampaikan, nanti saya akan dipenggal leher oleh orang-orang. Kenapa? Karena hadisnya bicara tentang fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Di situ disebutkan nama-nama. Nah, kalau nama-nama ini ditampilkan, maka orang yang merasa tersindir, dia pasti akan membunuh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadis-hadis tersebut tidak disampaikan oleh Abu Hurairah, nggak masalah, karena tidak sesuatu yang diperlukan oleh manusia, bukan berkaitan dengan hukum. 2966. Hadis ini agak panjang, membahas 3 masalah, maka kita potong-potong 3 masalah. Yang pertama, ayyuma rajulin, siapapun seseorang, halat syafa'atuhu, yang syafaatnya menghalangi, duna haddin min hududillah, dari hukuman hadnya Allah. Lam yazal fi sakhatillah, tidak henti-hentinya dia berada di dalam murka Allah, hatta yanzi, sampai dia mencabutnya. Jadi maksudnya, hukuman hak tidak boleh dihalang-halangi. Maling sudah mencapai nisab 1 juta nisabnya, potong tangan. Kalau ada orang menghalang-halangi, jangan potong tangan. Nah, Allah marah sama orang tadi sampai dia cabut penghalangannya. Yang kedua, wa ayyuma rajulin, siapapun seseorang, syadda ghadaban, yang melototi dengan sebab marah. Nah, hati-hati nih, mata jangan melotot kalau marah. Ala muslimin, kepada seorang muslim, fi khusumatin, dalam satu pertengkaran, la ilma lahu biha, yang dia tidak memiliki ilmu tentang pertengkaran tadi, faqad anadallaha haqqah, maka sungguh dia telah membangkang kepada Allah akan haknya Allah. Wa harasa ala safatih, dan dia sudah rakus untuk dimurkai oleh Allah. Wa alaihi la'natullah al-mutatabi'ah, dan dia mendapatkan laknat Allah yang bertubi-tubi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Jadi marah kepada sesama muslim, lalu melototi, padahal pertengkarannya tidak jelas. Ini masalah apa sih ini? Kok dipertentangkan, ini masalah apa? Enggak jelas. Nah, maka itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Yang ketiga, wa ayyuma rajulin, dan siapapun orang. Nah, ini hati-hati nih. Asya'a, yang menyebar-nyebarkan, ala rajulin muslimin, kepada seorang laki-laki muslim, bikalimatin, dengan suatu kalimat. Kalimat maksudnya apa? Tuduhan. Wa huwa minha bari'un, sementara orang itu bebas dari tuduhan tersebut. Yashinuhu biha, yang dia ingin menjelek-jelekkan, ingin mencela dengan kalimat tadi, fid dunya, di dunia, maka kana haqqan 'ala Allah, pasti bagi Allah Ta'ala, ayyudliyahu, akan menjulurkan dia, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, finnar, dalam api neraka. Hatta ya'tiya, sampai dia datang, bi'infadhi ma qala, dengan kebenaran apa yang dia tuduhkan tadi. Padahal tidak mungkin, ya. Tapi hadis ini memang derajatnya apa? Dhaif. Jadi yang ketiga ini maksudnya, menuduh seorang muslim padahal dia bebas dari tuduhan tadi, maka pasti Allah akan ambleskan dia dalam neraka. Ini hadisnya dhaif, tapi maknanya sahih. Dari mana tahu maknanya sahih? Kita lihat hadis yang serupa dengannya. Nih. Kata kuncinya adalah al-khabal. Wa man qala fi mu'min, barang siapa yang bicara tentang seorang mukmin, ma laysa fi, sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Berarti apa? Menuduh. Askanahullahu radghatal khabal, Allah akan benamkan dia pada nanah-nanah penghuni neraka, hatta yakhruja mimma qala wa laysa bi kharij,
sampai dia melepaskan diri dari tuduhan tadi, padahal tidak mungkin dia bisa lepas karena sudah terlanjur masuk ke alam akhirat. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih, sehingga untuk poin yang ketiga ini maknanya adalah apa? Sahih, karena sesuai dengan hadis Nabi yang lain yang sahih. Sahha, ya. Saya tuliskan di sini. Hadis 67. Ayyuma rajulin, siapapun seseorang, zalama shibran, yang mendolimi satu jengkal saja, minal ardi, dari tanah. Kata-kata satu jengkal, ini maksudnya adalah sedikit atau banyak hukumnya sama, dosa besar. Sehingga kallafahullahu ta'ala, Allah akan membebani dia, ayyahfirahu, untuk menggali tanah tersebut, hatta yablugha, sehingga mencapai akhira sab'i aradin, paling akhir dari 7 lapis tanah. Thumma yutawwaquhu, kemudian dia akan dikalungi dengan tanah tadi yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, hatta yuqda bainan nas, atau hatta yaqdiya, sampai Allah memutuskan bainan nasi, di antara manusia-manusia. Memutuskan maksudnya yang satu masukkan surga, yang satu masukkan neraka. Ini hadisnya sahih, menunjukkan bahwa mendolimi dalam masalah tanah, ghasab dalam masalah tanah, termasuk dosa besar. Mendolimi satu jengkal, gimana contohnya? Menggeser tanah, batas tanah, ya, meskipun hanya satu jengkal. Maka dia disuruh untuk memikul tanah tadi dari tempat dia geser sampai lapisan ke bawah, sampai lapis ke-7. Maka dari sisi fikih, di sini diambil pelajaran bahwa kalau kita punya tanah, maka semua yang ada di bawah tanah kita itu ke bawah sampai 7 lapis, itu semuanya menjadi hak milik kita. Kalau saya beli tanah, kemudian saya gali untuk membuat pondasi, ternyata di situ ada emas batangan. Nah, ini milik saya, bukan milik penjual tanah. Kenapa? Saya sudah beli dan semua yang ada di bawah adalah milik saya. Demikian juga dari sisi fikih, kalau ada orang menggali bawah tanah rumah saya, nggak boleh. Jadi misalnya ini kali, ini rumah saya, ini rumah tetangga saya. Dia ingin menggali sesuatu, lubang sampai ke kali. Ya. Berarti kan melewati bawah rumah saya ini. Nggak boleh. Kenapa? Ini hak saya. Harus minta izin sama saya dulu. Kalau saya izinkan, boleh. Kalau tidak saya izinkan, nggak boleh. Kalau saya suruh bayar, dia harus bayar. Kenapa? Ini hak saya sampai ke bawah. Dan para ulama katakan, kalau bawah hukumnya seperti itu, maka atas hukumnya juga sama. Alias apa yang ada di atas tanah itu jadi milik kita. Kita beli tanah, di situ ada pohonnya milik kita. Kita beli tanah, di situ ada batu-batunya, batu-batu menjadi milik kita. Kalau pengen batunya tidak menjadi milik saya, maka si penjual harus ngomong, ini saya jual tanah kecuali batu-batu di atasnya, atau kecuali pohon-pohon di atasnya. Harus diakatkan dulu. Nggak diakatkan berarti otomatis jadi milik saya. Kemudian kalimat ini yutawwaq, dikalungkan. Ini kan sesuatu yang seperti tidak masuk akal kan? Tanah dikalungkan di leher. Gimana? Bayangkannya nggak kebayang. Nah, maka ini masalah gaib, tidak usah kita pikirkan, nanti malah jeblok, nggak akan paham. Udah, serahkan sama Allah, pokoknya dikalungkan. Nih, bagaimana gambarannya, tunggu nanti di akhirat. Atau ada tafsir yang kedua, yutawwaq, dikalungkan, maksudnya dia dibenamkan dalam tanah tadi. Nah, ketika orang dibenamkan dalam tanah, berarti tengkoknya ini penuh dengan tanah, seolah-olah dikalungi. Ada dua tafsiran untuk kalimat yutawwaq ini. 68. Ayyuma dhaifin, siapapun tamu, nazala biqaumin, yang singgah pada satu kaum, fa asbaha dhaifu, lalu jadilah tamu tadi mahruman, tidak mendapatkan hidangan. Falahu ayyakhudha, maka boleh si tamu untuk mengambil biqadri kirahu, sekira hidangan untuk dirinya. Jadi boleh dia ngambil langsung tanpa izin. Ngambil satu piring, boleh. Nih. Atau ngambil uang 10.000 untuk beli nasi goreng 10.000. Fala haraja alaih, dan tidak ada dosa atasnya. Hadis riwayat Hakim sahih. Dan hadis ini zahirnya menunjukkan bahwa menjamu tamu hukumnya apa? Wajib.
Sehingga kalau kamu tidak dikasih jamuan makan, kamu boleh ngambil tanpa izin. Kenapa? Nggak dikasih haknya. Dan zahir hadis ini dipakai oleh Imam Ahmad. Sehingga kalau kita bertamu dan tidak disuguhi apapun, sehingga kita keroncongan, lapar, langsung kita nyiduk di tempat nasi dia. Atau langsung kita ambil uang 10.000 dari dompet dia, boleh. Kenapa? Karena itu hak kita. Tapi mayoritas para ulama, 3 mazhab mengatakan bahwa ini hadisnya berlakunya di awal-awal Islam. Dulu di awal-awal Islam, karena masih banyak orang Muslim itu, masih sedikit orang Muslim itu, sehingga diwajibkan untuk saling muwasat, saling membantu satu sama yang lain. Sehingga wajib dulu hukumnya menjamu tamu. Tapi setelah itu kemudian oleh Nabi diubah menjamu tamu, hukumnya tidak wajib lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Imam Ahmad memahami sesuai zahirnya kalimat. Kalimatnya begini, sudah pahami sesuai zahirnya kalimat. Monggo. Kalau tamunya double bagaimana? Ya kalau memang sudah dihidangkan ya berarti bebas kan. Kok bisa double gimana gitu? Kalau double misalnya karena tamu undangan walimah, semestinya kan 1 piring, malah 2 piring. Boleh nggak seperti itu? Nah itu berlakunya hadis yang lain. Nah Rasulullah anil qiram. Rasulullah melarang dari mendobel. Hanya 1 orang ya 1 piring, itu sudah sewajarnya. Kalau mau double gimana? Bilang dulu sama yang ngundang. Pak, ini saya sudah makan 1 piring, tapi cek ngeleh. Nah, kalau boleh silahkan. Atau kita bayar saja. Pak, ini saya sudah makan 1 piring, tapi lapar nih. Saya beli 1 piring, nih. Dibayar. Nih. Jadi yang piring pertama gratis karena undangan. Yang piring kedua kita bayar. 69. Ayyumana ihatin, siapapun wanita yang meratap. Matat dia mati qabla an tatuba, sebelum dia taubat, maka albasahallahu, Allah akan memakaikan kepadanya sirbalan dir'an, yaitu baju besi, min narin, dari api. Jadi baju besi yang panas seperti api. Wa aqamaha, dan Allah akan menegakkan orang tadi linnasi, pada manusia, maksudnya dibeberkan, ditampilkan di depan orang banyak, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, supaya dia malu karena dilihat oleh semua orang. Ini hadisnya dhaif menurut Al-Albani, tapi memang meratap kematian orang itu termasuk dosa besar. Hadis-hadis tentang meratap sangat banyak, larangan meratap sangat banyak, maka hadis ini sudah tercukupi dengan hadis-hadis tersebut. 970. Ayyima mura'atin, siapapun wanita, naza'at, yang melepas thiyabaha, bajunya, fi ghairi baitiha, di selain rumahnya, kharaqallahu azza wa jalla, Allah pun merobek anha, dari wanita tadi, sitrahu, akan tutupnya. Hadis ini sahih. Maksudnya wanita tidak boleh melepas bajunya atau membuka auratnya di selain rumahnya. Kalau di selain rumahnya tetapi cuma wanita-wanita muslimah saja nggak apa-apa. Jadi di pesantren misalnya, ya namanya santri-santriwati, ya pastilah ya sesama santriwati membuka kerudung nggak ada masalah, karena mereka sama-sama wanita. Maka yang dimaksud di sini melepas baju di selain rumahnya. Maksudnya apa? Dia menampakkan auratnya kepada selain mahramnya, itu maksudnya. Jadi tidak mutlak, pokoknya di luar rumahnya tidak boleh, nggak begitu ya. Tapi kalau dia melepas bajunya sampai terlihat oleh yang bukan mahram, itulah yang diancam oleh Nabi dengan hadis ini. Allah akan robek tutupannya kepada orang tadi. Sehingga kalau dia punya aib, Allah tidak akan tutupi aibnya. Allah biarkan aibnya diketahui orang banyak. Maka wanita-wanita muslimah wajib untuk pakai jilbab. Kalau dia tidak pakai jilbab di hadapan non-mahram, akibatnya Allah tidak akan berikan tutup untuk dia, alias aib-aibnya tidak akan disembunyikan oleh Allah, tapi akan dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apalagi kalau naza'at melepas bajunya ini dalam rangka mesum. Nah, ini lebih ngeri lagi. Melepas baju kan ada dua macam kan? Ada melepas baju yaitu tampak oleh non-mahram, tapi nggak berbuat apa-apa. Seperti kebanyakan wanita muslimah yang agamanya Islam tapi nggak pakai jilbab itu. Nih. Nah, itu sudah masuk hadis ini. Nah, yang lebih ngeri lagi adalah lepas baju tapi untuk mesum. Sudah punya suami tapi kemudian selingkuh sama orang lain. Nah, itu juga masuk dalam hadis ini dan lebih dahsyat lagi dosanya. 2971. Ayyuma mura'atin, siapapun wanita ista'tarat yang pakai parfum thumma kharajat, kemudian keluar, famarrat 'alal qaum, lalu melewati suatu kaum laki-laki, liyajidu rihaha, supaya mereka mendapati baunya, fahiya zaniyatun, maka dia adalah seorang wanita pelacur. Maksudnya wanita kalau pakai parfum sehingga terbau oleh laki-laki, bau parfumnya tadi, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang berzina. Meskipun dosanya tidak sama persis ya, tapi sama-sama dapat apa? Dosa. Wa kullu ainin, dan setiap mata yang melihat kepada yang haram, zaniyatun, berarti mata itu sudah berzina. Baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan lihat aurat laki-laki, nah itu matanya sudah berzina. Laki-laki lihat aurat perempuan, berarti matanya sudah berzina. Ya. Tapi zina di sini adalah zina kecil, bukan zina besar. Karena zina ada dua macam, ada zina kecil, ada zina besar. Zina kecil itu adalah zina anggota tubuh, zina besar itu adalah zina kemaluan. 72. Ayyuma rajulin, siapapun seseorang, a'taqa, yang memerdekakan ghulaman, seorang budak, walam yusammi, dan tidak menyebutkan malahu, hartanya si budak tadi, fal malu lahu, maka harta itu menjadi milik si budak. Apa maksud hadis ini? Kalau ada orang punya budak, kemudian dia mengatakan, wahai budak, kamu merdeka, dan dia tidak memperkecualikan, kecuali hartamu, maka hartamu semuanya serahkan kepada saya. Nah, kalau dia tidak ngomong begitu, maka harta yang sudah dibawa oleh si budak menjadi milik si budak, alias ikut merdeka juga. Dulu biasanya budak itu kan disuruh bekerja. Nih. Kamu kerja sana, di sawah misalnya. Nah, nanti hasil dari kerjanya itu dibagi. Nih. Separuhnya kasihkan majikan misalnya, separuhnya untuk keperluan si budak tadi. Nah, maka bisa jadi pas dia dimerdekakan, dia masih punya sisa harta. Karena dia nyimpen harta apa? Dari hasil kerja dia. Nah, harta yang dia simpan itu, kalau tidak diminta oleh orang yang memerdekakan, maka menjadi milik si budak. Maka maksud hadis ini adalah apa? Kalau ada orang ingin memerdekakan budak, maka sempurnakan memerdekakannya dengan memberikan kepadanya harta yang sudah dia bawa. Jangan ditarik lagi, itu lebih bagus daripada kita tarik. 73. Ayyuma mri'in, siapapun seseorang, waliya, yang mengurusi, min amril muslimin, dari urusan kaum muslimin, syai'an, sesuatu, lam yahudhum, tidak menjaga mereka, bima yahutu nafsah, dengan sesuatu yang dia jaga untuk dirinya, lam yarih raihatal jannah, dia pun tidak akan mendapatkan baunya surga. Maksud tidak dapat bau surga, tidak masuk surga. Karena orang masuk surga pasti mendapatkan bau surga. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Kita temukan hadis yang semakna. Saya cari dulu ya. Nah ini, hadisnya riwayat Imam Bukhari. Ma min abdin, tidak ada seorang hamba, istar'ahu Allahu ra'iyah, yang Allah menjadikannya pemimpin terhadap suatu rakyat, falam yahudha binasihah, lalu dia tidak menjaga mereka dengan nasihat, illa lam yarih, illa lam yajid raihatal jannah, kecuali pasti tidak mendapatkan bau surga. Nah, kalau ini hadisnya sahih. Jadi hadis ini tadi maknanya sebenarnya sahih, tapi kalimatnya bukan lam yahudhum bima yahudu nafsah.
Tapi yang sahih adalah lam yafutha binasihatin, ya. Maka saya tampilkan di sini, ya. Wa fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari ada hadis yang semakna dengannya. Abu Muslim Al-Khawlani pernah menasihati Muawiyah ketika Muawiyah menjadi khalifah. Kamu jangan mengira khilafah itu tugasnya mengumpulkan harta lalu membagi-bagi kepada rakyat. Tidak. Tugasnya khilafah 3. 1. Al-qawlu bil haq, menyampaikan kebenaran. Yang kedua, al-amalu bil ma'dalah, memberikan hukum secara adil. Yang ketiga, akhdun nasi fi dzatillah, menyuruh manusia semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugasnya para pemimpin, para presiden tidak hanya masalah bagi-bagi duit saja. Kalau duit itu masalah dunia, tapi bagaimana supaya rakyatnya selamat sampai akhirat. Sehingga wajib menyampaikan kebenaran, wajib memberikan hukum secara adil, dan wajib mengajak semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau presiden nggak pernah menggubris rakyatnya, mau sholat atau tidak ya biarkan, yang perempuan mau pakai jilbab atau tidak ya biarkan, nah ini jelas tidak memenuhi syarat untuk masuk surga. Tapi bukan berarti kekal di neraka, bukan, ya. Yang dimaksud tidak mendapatkan bau surga adalah dia tidak mendapatkan bau surga secara langsung, nggak bisa. Kenapa? Karena punya dosa, harus disiksa dulu di neraka. Nah, pas disiksa itu nggak dapat bau surga. Kalau siksanya sudah selesai, namanya seorang muslim pasti bisa masuk ke dalam surga. 74. Ayyuma rajulin, siapapun seseorang, ahara yang berzina bi hurratin, dengan orang merdeka, au amatin atau budak. Fal waladu waladu zina, maka anak yang lahir adalah anak zina. La yarith, tidak mewarisi, wala yurath, dan tidak diwarisi. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi kalau ada orang berzina, setelah zina ternyata hamil, berarti kan anak yang dikandung ini dari apa? Hasil si laki-laki yang berzina tadi. Nah, meskipun jelas anak itu dari hasilnya si laki-laki tadi, tapi dia tidak berhak dapat sama sekali. Mengaku sebagai anaknya nggak bisa. Ada seorang sahabat Nabi rebutan anak dengan orang. Si sahabat Nabi ini mengatakan, anak ini anaknya bapak saya. Karena yang melahirkan anak ini adalah budaknya bapak saya. Bapak saya yang memiliki budak. Berarti budak ini kalau melahirkan anak, ya anaknya bapak saya. Ini adik saya ini. Nah, sementara ada orang yang lain ngerebut, itu anak saya. Kenapa? Budak itu dulu saya zinai. Budak itu apa? Dulu saya zinai. Maka hasilnya itu berarti milik saya. Rasulullah kemudian memberikan keputusan lil akhir al hajar, untuk yang berzina dapat 0, nggak dapat apa-apa. Al waladu lil firash, anak ini untuk si pemilik budak. Siapa yang memiliki budak? Ya bapak, berarti kamu yang dapat anak ini. Akhirnya dibawa sebagai adik dia. Maka ringkasnya dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa laisa li'irtin dhalimin haqqun. Orang zalim tidak punya hak sama sekali. Zina itu zalim. Sehingga air yang sudah dia kirim masuk dalam rahim perempuan sudah tidak jadi milik dia lagi, dia nggak berhak. Kenapa? Zalim nggak punya hak. 75. Ayyuma muslim, siapapun muslim, syahidalah arba'atun, menyaksikan untuk dia 4 orang. Maksudnya 4 orang muslim, bi khairin, dengan kebaikan, adkhalahul jannah, Allah pun pasti memasukkan dia ke dalam jannah. Ini maksudnya adalah persaksian setelah orang tersebut mati. Misalnya nih saya mati, kemudian ada 4 orang mengatakan, ini ustadznya orang baik nih. Nah, 4 orang ini menyaksikan saya orang baik, maka saya pasti masuk surga. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kalau saksinya 3 orang? Beliau mengatakan, au thalathah, atau 3 orang, sama saja. Lalu sahabat Nabi bertanya lagi, bagaimana kalau saksinya cuma 2 orang? Beliau mengatakan, au ithnan, atau 2 orang. Nah, habis itu sahabat tidak bertanya, bagaimana kalau saksinya cuma 1 orang? Ya memang saksi itu rata-rata dalam hukum fikih, rata-rata adalah 2 orang. Saksi nikah 2 orang, saksi maling 2 orang.
Ada saksi yang harus 4, yaitu dalam perzinaan. Tapi kan cuma itu saja kan. Yang lain-lainnya saksi itu apa? 2 orang. 76. Ayyuma sabiyin, siapapun anak kecil, hajja berhaji, thumma balaghal hintha, kemudian mencapai usia balik. Al-hintha itu dosa, ya. Berarti maksudnya apa? Usia balik. Fa'alihi, maka wajib atasnya ayyahujja hajjatan ukhra, untuk berhaji satu haji yang lain. Wa ayyuma a'rabiyyin, dan siapapun orang Arab Badui hajja, yang haji, thumma hajara, kemudian dia hijrah, fa'alihi ayyahujja hajjatan ukhra, setelah hijrah wajib berhaji lagi. Wa ayyuma 'abdin hajja, siapapun budak yang berhaji, thumma a'taqa, kemudian u'tiqa, kemudian dia dimerdekakan, fa'alihi ayyahujja hajjatan ukhra, maka wajib dia untuk berhaji sekali lagi. Hadis ini sahih. Maksud hadis ini adalah haji Islam yang menggugurkan kewajiban haji kalau sudah kita lakukan, itu syaratnya harus sudah balik dan syaratnya harus sebagai orang merdeka. Kalau ada budak haji, ya sah, tetapi belum menggugurkan kewajiban haji Islam. Anak bayi diikutkan haji oleh ibunya, digendong, ikut tawaf, ikut sa'i, ya sah hajinya. Dia sudah disebut apa? Haji. Tetapi kalau dia balik, dia masih wajib haji lagi karena kewajiban belum gugur darinya. Kenapa? Karena dilakukan pada saat belum memenuhi syarat, yaitu belum balik atau belum merdeka. Seandainya di tengah-tengah ibadah haji belum selesai nih hajinya, kemudian balik, gimana? Nah, para ulama katakan, kalau baliknya sebelum wukuf di Arafah, maka hajinya sah. Kenapa? Al-hajju Arafah. Haji itu intinya wukuf di Arafah. Sehingga kalau pas dia wukuf dalam kondisi sudah balik, maka sudah sah, kewajiban haji Islam sudah gugur atas dia. Demikian juga kalau setengah-tengah wukuf. Wukufnya misalnya 5 jam. Nah, ketika 2 jam wukuf, dia ternyata balik mimpi basah, maka saat itulah dia sudah sah hajinya. Baik baliknya sebelum wukuf maupun di tengah-tengah apa? Wukuf, hajinya sah. Maka dulu Abu Hatim membawa anaknya, Ibnu Abi Hatim, untuk ibadah haji. Ternyata sebelum wukuf, anaknya ini diketahui mimpi basah. Maka bapaknya senangnya bukan main. Alhamdulillah, anakku sudah gugur kewajiban hajinya. Karena ketika dibawa dari rumahnya itu dalam keadaan masih kecil, tapi di tengah perjalanan kemudian apa? Menjadi balik, sehingga senang beliau. Dan ini dua ulama, Abu Hatim sama Ibnu Abi Hatim, ini adalah bapak dan anak sama-sama ulama besar. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, tidak ada bapak yang ulama yang serupa dengan anaknya yang juga ulama melebihi daripada Abu Hatim dan Ibnu Abi Hatim. Rata-rata itu kalau ulama besar, anaknya orang biasa. Ulama besar, anaknya itu ya ulama, tapi ulama kecil. Seperti Imam Ahmad misalnya, ulama besar. Tapi anaknya, Abdullah bin Ahmad, tidak setingkat ilmunya dengan bapaknya. Meskipun Abdullah juga ulama, ya, tapi tidak setingkat dengan bapaknya. Tapi kalau Abu Hatim dengan Ibnu Abi Hatim, wah ini Masya Allah. Ini ilmunya sudah sejajar. Bapak anak ilmunya apa? Sejajar. Kenapa? Karena Ibnu Abi Hatim ini mereguk ilmu dari bapaknya setiap saat. Bapaknya sedang dahar, dia bawa kitab hadis, dia baca, setorkan sama bapaknya. Nah, jadi kesempatan bapaknya yang pas dahar itu nggak disia-siakan. Ambil ilmu dari bapaknya. Masya Allah. Ini semangatnya sangat luar biasa Ibnu Abi Hatim ini. 77. Ayyuma, siapapun muslimnya ini, dua orang muslim, iltaqaya, berjumpa, fa'afada ahaduhuma, lalu salah satu memegang biyadi sahibi, tangan sahabatnya, fatasafaha, lalu sama-sama jabat tangan, wa hamidallaha ta'ala, lalu sama-sama memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, tafarraqa, keduanya pun berpisah, wa laysa bainahuma khati'ah, tidak ada antara keduanya dosa. Artinya jabat tangan ketika berjumpa menggugurkan dosa. Karena itu ketika kita salam, assalamualaikum, nah, lebih utama lagi kalau disertai dengan apa? Jabat tangan. Seandainya salam toh sudah cukup, tapi ketika disertai dengan jabat tangan, maka para ulama katakan tamamut tahiyyah,
berarti salamnya sudah sempurna karena ada fadilah yang besar di sini. Dan di sini ada satu sunnah, yaitu setelah jabat tangan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini boleh kita lakukan karena hadisnya sahih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. 78. Ayyuma mri'in, siapapun seseorang minal muslimin, dari kalangan muslimin, halafa inda mimbari, yang bersumpah di samping mimbar saya, berarti di Masjid Nabawi, hadza ini, ala yaminin kadzibatin, atas sumpah dusta, kanat lahu nuqtatun sauda, ada padanya titik hitam, min nifaqin, kemunafikan, fi qalbi, dalam hatinya, la yughayyiruha syai'un, tidak akan bisa mengubahnya sesuatu apapun, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tapi hadis ini memang didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi dari hadis ini diambil pelajaran oleh para ulama, berarti sumpah itu bisa diberatkan, bisa dibesarkan dengan tempat tertentu, sebagaimana bisa diberatkan dengan waktu tertentu. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, barang siapa yang setelah asar menjual barang dengan sumpah dusta, Allah akan murka kepadanya, Allah tidak akan noleh kepadanya. Kenapa disebutkan ba'da asar? Karena ba'da asar ini waktu yang mulia. Sehingga sumpah dusta kapan saja dosa. Tapi sumpah dusta dilakukan ba'da asar, dosanya lebih besar. Itulah yang dimaksud apa? Membesarkan sumpah. Jadi orang itu kalau disuruh sumpah supaya dia takut sehingga dia tidak bohong, pilih waktu yang utama. Atau pilih tempat yang utama. Kalau dia berani bohong pada waktu yang utama, nanti dia akan menjadi, sumpahnya akan jadi bumerang untuk dia. Demikian juga kalau di tempat yang utama. Nah, tempat yang utama contohnya apa? Inda mimbari, di samping mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas tempat yang utama. 79. Ayyuma abdin, siapapun seseorang hamba, budak sahaya maksudnya, katabah, yang dia melakukan mukatabah. Mukatabah itu dia membayar nilai dirinya kepada majikannya supaya merdeka. Harga saya berapa, Pak? Harga kamu 1 juta. Nah, baik, saya bayar kepada panjenengan 1 juta, lalu saya merdeka. Itu namanya mukatabah. Ala mi'ati uqiyah, dengan bayaran 100 uqiyah. Fa'addaha, lalu dia sudah membayarnya, illa asyrata awaqin, kecuali 10 uqiyah. Berarti 990 sudah terbayar, kurang 10. Fahuwa abdun, itu statusnya masih sebagai budak. Artinya apa? Dia tidak akan lepas dari perbudakan kecuali sudah lunas total. Wa ayyuma abdin, siapapun budak, kataba ala mi'ati dinar, mukatabah dengan nilai 100 dinar. Fa'addaha illa asyrata dinar, lalu dia bayar kurang 10 dinar, fahuwa abdun, itu pun tetap statusnya sebagai budak. Artinya apa? Artinya hukum-hukum budak masih berlaku untuk dia. Misalnya nih, ya, seorang perempuan punya budak laki-laki. Perempuan punya budak laki-laki. Perempuan ini boleh lepas jilbabnya di depan budak laki-lakinya tadi. Nah, si budaknya melakukan mukatabah. Nilainya berapa? 100. Dia sudah membayar 990. Kurang nilainya 1000, sudah membayar 990. Berarti kurang apa? 10 saja. Kurang sedikit saja. Meskipun kurang sedikit saja, maka tetap saja dia statusnya sebagai masih budak. Sehingga si wanita ini masih boleh apa? Buka jilbabnya di hadapan laki-laki tadi. Kenapa? Masih budak. Statusnya masih budak. Itu maksudnya. 80 terakhir ya. Ayyuma rajulin, siapapun seseorang muslimin muslim, a'taqa rajulan musliman, memerdekakan muslim yang lain, fa innallaha ta'ala, maka Allah ta'ala ja'ilun, akan menjadikan wiqa'a kulli azmin, penjagaan untuk setiap tulang, min idhamihi, dari tulang-tulangnya si budak, azman min idhami muharrarihi, satu tulang, mohon maaf ya, fa innallaha ta'ala ja'ilun, Allah akan menjadikan wiqa'a kulli azmin min idhamihi, sebagai penjagaan untuk setiap tulang dari tulangnya si muslim yang memerdekakan tadi, azman min idhami muharrarihi,
dengan satu tulang dari tulang-tulang dari budak yang dia merdekakan tersebut. Minan nari, dari api neraka. Artinya apa? Seluruh tubuhnya akan dijaga dari neraka. Kenapa? Dia memerdekakan seluruh tubuhnya si budak tadi. Maka maksud hadis ini, kalau merdekakan budak, jangan setengah-setengah, merdekakan total. Budak satu dimiliki oleh dua orang. Ya. Boleh satu orang ini memerdekakan bagian dia, sementara temannya tidak memerdekakan. Berarti separuhnya budak ini merdeka, separuhnya masih budak. Nah, tapi kalau ini dua orang ini salah satunya memerdekakan budak, dia disuruh oleh Nabi untuk melanjutkan pemerdekaannya. Sehingga dia bayar nilainya budak kepada temannya tadi. Misalnya budak harganya 100 juta. Dia merdekakan bagian dia, separuhnya budak. Separuhnya milik saudaranya. Nah, maka dia bayarkan 50 juta kepada saudaranya tadi. Ini saya bayar nilai milik kamu 50 juta. Sehingga budaknya total merdeka. Nah, kalau memerdekakan total seluruh tubuh budak, maka seluruh tubuh kita juga akan merdeka dari api neraka. Itu maksudnya. Wa ayyuma mar'atin a'taqat imra'atan muslimatan. Siapapun seorang perempuan memerdekakan budak muslimah, fa innallaha ta'ala ja'ilun wiqa'a kulli 'azmin min 'idhamiha. Allah akan menjadikan penjagaan untuk tulang dari tulang-tulangnya si pemerdeka tadi, azman min 'idhami muharrariha, dengan satu tulang dari tulang-tulangnya budak yang dimerdekakan tadi, minan nari, dari api neraka, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah cara Islam menghilangkan perbudakan di atas muka bumi. Dulu banyak budak. Islam datang mengajarkan hasungan untuk merdekakan budak. Akhirnya sedikit demi sedikit budak itu jadi terkikis, sampai akhirnya sekarang sudah nggak ada budak. Jadi budak zaman ini sudah apa? Tidak ada. Tapi bukan berarti hukum budak hapus, enggak. Kalau Muslim perang dengan kafir, kemudian kafir kalah, maka mereka jadi tawanan, otomatis jadi budak. Boleh diperjualbelikan, boleh. Nih. Tapi karena tidak ada peperangan antara Muslim dengan kafir, kondisi kita Indonesia seperti itu, maka tidak ada budak saat ini. Inilah yang dapat dibicarakan, betulnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.